Serahkan saja sama Allah. Kalimat ini mungkin adalah salah satu nasihat yang paling sering kita dengar dan sekaligus paling sering disalahpahami. Di telinga sebagian orang, ia terdengar seperti pelarian, bentuk pasivitas, atau bahkan pengabaian terhadap akal sehat, seolah-olah kita diminta untuk duduk berdiam diri, menunggu mukjizat turun dari langit, sambil berkata, "Sudah, saya serahkan saja." Jika ini yang kita pahami, maka kita telah terjebak dalam kesalahpahaman yang fatal. Berserah diri atau tawakal dalam Islam bukanlah tindakan pasif, tetapi sebuah aksi kesadaran tertinggi. Bukan tentang melepaskan tanggung jawab, tetapi tentang melepaskan kelekatan pada hasil. Ia adalah filsafat hidup yang dalam, yang mengajarkan kita tentang seni berjuang dengan tenang dan percaya. Apa bukan artinya? Sebelum kita membahas apa artinya, mari kita kupas apa yang bukan artinya. 1. Bukan berarti malas dan menyerah. Ini adalah kesalahan terbesar. Berkata, "Saya serahkan pada Allah," lalu tidak belajar untuk ujian, tidak bekerja untuk mencari nafkah, atau tidak berobat ketika sakit, adalah bentuk kemalasan yang diselubungi spiritualitas. Itu bukan tawakal, tapi tahalul, memasrahkan sesuatu yang bukan wewenangnya. 2. Bukan berarti mengabaikan sebab akibat, kausalitas. Allah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Api membakar, air memadamkan, obat menyembuhkan. Berserah diri bukan berarti melompat dari gedung tinggi sambil berkata, "Allah akan menyelamatkan saya." Itu adalah bunuh diri, sebuah dosa. Berserah diri adalah dengan mempersiapkan parasut sebaik mungkin sebelum melompat. 3. Bukan berarti menolak perasaan sedih dan khawatir. Manusia diciptakan dengan perasaan. Ketika musibah datang, sedih adalah manusiawi. Ketika ketidakpastian menghadang, cemas adalah naluriah. Berserah diri bukanlah robot yang mati rasa. Itu adalah proses di mana kita mengakui perasaan itu, lalu menyalurkannya ke hadapan yang maha mendengar, bukan memendamnya sampai menghancurkan diri. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pernah jugakah kalian merasa seperti ini? Pikiran kalut, tidak bisa tidur karena memikirkan satu masalah. Hati merasa sempit, seolah dunia ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Merasa lelah karena sudah berusaha tapi hasilnya tidak kunjung datang. Mari kita bayangkan lagi dengan contoh yang sangat sederhana. Kita adalah seorang petani, Allah adalah pemilik alam semesta. Seorang petani ingin menanam padi. Apa tugas si petani? Dia harus berikhtiar. Membajak sawah, memilih bibit unggul, menanam dengan rapi, memberi pupuk, dan membersihkan rumput liar. Dia tidak bisa hanya duduk di gubuknya, berdoa, lalu mengharapkan padinya tumbuh subur. Itu namanya bukan tawakal, tapi malas. 2. Apa yang di luar kendali si petani? Dia tidak bisa memerintahkan hujan untuk turun. Dia tidak bisa meminta matahari bersinar tepat sesuai keinginannya. Dia tidak bisa mengusir semua hama yang datang. Itu semua adalah wewenang Allah, pemilik alam semesta. Nah, serahkan kepada Allah itu seperti ini. Si petani itu berkata, "Ya Allah, saya sudah melakukan tugasku sebaik-baiknya. Saya sudah bajak sawah, saya sudah tanam bibit. Sekarang, saya serahkan urusan hujan, matahari, dan pertumbuhan padi ini kepadamu. Aku percaya Engkau akan mengatur yang terbaik." Apakah petani itu lalu tidak peduli lagi? Tidak. Dia tetap akan menjaga sawahnya, tapi hatinya tenang. Jika musim kemarau panjang datang, dia tidak langsung putus asa. Dia akan berusaha cari air, sambil hatinya tetap percaya bahwa Allah punya rencana di balik semua ini. Berserah diri yang aktif. Jadi, apa sebenarnya makna filosofis dari serahkan masalahmu sama Allah? 1. Filsafat tentang kontrol dan kekuatan. Psikologi modern mengenal locus of control. Manusia sering stres karena berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendalinya. Pendapat orang, hasil akhir, nasib masa depan. Filsafat berserah diri mengajak kita pada distingsi yang jernih. Apa yang menjadi wilayah usahaku, dan apa yang menjadi wilayah ketetapannya. Wilayah usaha, ikhtiar. Inilah area di mana kita harus bekerja keras, cerdas dan sungguh-sungguh. Di sini kita adalah agen aktif Allah di muka bumi. Wilayah hasil, takdir. Inilah area yang sepenuhnya di tangan Allah.
Setelah kita berusaha maksimal, hasilnya apakah sesuai harapan atau tidak adalah kuasanya. Berserah diri adalah tindakan memfokuskan seluruh energi pada wilayah pertama dan melepaskan kecemasan terhadap wilayah kedua. Ini adalah pengakuan bahwa kita ini hanyalah manajer, pelaksana, bukan pemilik perusahaan. Kita bertanggung jawab atas proses, bukan hasil akhir. Dua filsafat tentang kepercayaan, trust, dan penyerahan. Bayangkan seorang anak kecil yang dibawa orang tuanya naik pesawat. Si anak tidak paham bagaimana pesawat seberat itu bisa terbang, tidak tahu rutenya, tidak bisa mengendalikannya. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak di pangkuan ibunya karena dia percaya. Kepercayaan inilah inti dari berserah diri. Kita seperti anak kecil itu. Kita tidak tahu masa depan, tidak sepenuhnya mengerti rencana Allah yang mungkin tersembunyi di balik setiap peristiwa. Berserah diri adalah memilih untuk tidur dengan nyenyak dalam perjalanan, karena kita percaya pada sang pilot yang maha tahu dan maha baik. Ini bukan kepasifan, tetapi sebuah keyakinan aktif bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik layar, bahkan dalam hal-hal yang terasa pahit. 3 filsafat tentang relasi bukan transaksi. Seringkali kita berdoa dan berusaha dengan mentalitas transaksional. Ya Allah, saya sudah salat tahajud, tolong kabulkan keinginan saya. Ketika tidak terkabul, kita kecewa dan merasa Allah tidak adil. Berserah diri mengubah relasi ini dari transaksi menjadi komunikasi dan kepasrahan dalam cinta. Ibarat seseorang yang mencintai, kita datang pada Allah tidak hanya untuk meminta tetapi untuk mengadu, berbagi dan melepas beban. Serahkan pada Allah berarti menjadikan Dia sebagai sahabat karib yang mendengarkan keluh kesah kita, sekaligus sang pelindung yang kita percayai sepenuhnya. Hasilnya kita mendekat karena cinta bukan hanya karena kebutuhan. Bagaimana menyerahkan yang benar? 1. Lakukan ikhtiar terbaikmu. Hadapi masalah itu. Analisis, buat rencana, konsultasi, bertindaklah. Jika sakit, berobatlah. Jika punya hutang, buat strategi bayar. Jika ada konflik, selesaikan dengan komunikasi. Ini adalah bentuk syukur kita pada akal dan kemampuan yang Allah berikan. 2. Berdoa dengan penuh pengharapan. Setelah berusaha, bawalah rencanamu ke meja diskusi dengan Allah. Katakan dalam doa, Ya Allah, ini usahaku. Ini yang kuinginkan. Aku yakin Engkau yang paling tahu yang terbaik. Tolonglah aku. Bimbinglah langkahku. Doa adalah pengakuan bahwa usaha saja tidak cukup tanpa pertolongannya. 3. Pasrahkan hasilnya. Ini bagian tersulit. Setelah semua ikhtiar dan doa, katakan pada dirimu, saya sudah melakukan jenis terbaik yang saya bisa. Sekarang apapun hasilnya, itu yang terbaik dari Allah. Lepaskan keinginan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hidup mengalir. Ini seperti petani. Dia olah tanah, tanam benih, sirami, tapi dia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh. Dia pasrah pada matahari dan hujan. 4. Bersyukur dan ambil hikmah. Apapun hasilnya, kembalilah kepada Allah. Jika berhasil, bersyukurlah karena itu adalah anugerahnya. Jika gagal, percayalah ada hikmah di baliknya. Mungkin Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin ini cara Allah menguatkan kita. Iman adalah percaya pada kebaikan Allah, bahkan ketika fakta tampak berkata sebaliknya. Kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi, serahkan masalahmu sama Allah. Pada akhirnya adalah seni untuk meraih kedamaian internal yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Dunia boleh bergejolak, masalah boleh datang bertubi, tetapi hati yang telah belajar berserah diri akan tetap memiliki anchor, jangkar, yang kokoh. Ia adalah perjalanan dari aku yang ingin mengendalikan segalanya, menuju aku yang percaya pada kendali yang maha kuasa. Dalam filsafat ini, kita menemukan kekuatan justru dengan melepaskan kendali. Kita mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Justru dengan mengakui kelemahan kita di hadapannya, kita menemukan kekuatan yang tak terduga. Maka berserahlah. Bukan seperti daun kering yang diterbangkan angin, tetapi seperti elang yang membuka sayapnya lebar-lebar, mempercayai angin untuk membawanya, terbang tinggi ke puncak yang tak pernah ia daki sendiri. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3.